Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Kain Kafan Sang Penipu. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju rumahku. Sampai di depan rumah, dengan ragu-ragu, aku membuka pintu. Begitu pintu terbuka, aku langsung disambut istriku dengan sukacita. Istriku mengatakan kalau dia sekarang sudah hamil 3 minggu. Mendengar hal itu, aku sangat bahagia sekali. Namun, beberapa saat kemudian, aku kembali menjadi murung seperti tadi. Istriku pun jadi heran melihat perubahan reaksiku. "Ada apa, Mas? Kamu gak seneng ya aku hamil?" tanya istriku. "Oh enggak, Dek, bukan itu maksudku." Sejenak aku tergagap dan agak gugup. Setelah aku bisa menenangkan diri, akhirnya aku menceritakan kepada istriku kalau aku baru saja di PHK. Mungkin memang benar yang dikatakan oleh orang-orang tua zaman dulu. Bunga susah, tekane sak wayah-wayah. Maksudnya, kebahagiaan dan kesedihan bisa datang setiap saat. Seperti yang aku alami hari ini, sekian lamanya aku dan istriku menunggu, berharap segera memiliki anak. Dan hari ini harapan itu benar-benar terkabul. Istriku sudah hamil, dan aku benar-benar sangat bahagia. Namun, di lain sisi, hari ini juga aku telah di PHK. Sekarang aku menjadi seorang pengangguran. Bagaimana aku bisa menghidupi anak istriku nanti? Setelah mendengar semua yang aku alami hari ini, raut wajah istriku tampak terlihat sedih. Namun, beberapa saat kemudian, dia berusaha kembali tersenyum dan menghiburku. "Sudahlah, Mas, semua pasti ada jalannya. Aku yakin, suatu saat nanti kita pasti bisa melalui kesulitan ini." Aku sempat terharu mendengar kata-kata istriku yang berusaha menghiburku. Padahal, aku tahu kalau sebenarnya dia juga sedang bingung. Keesokan harinya, aku sedang ngopi di warungnya Pak Haryono, atau lebih akrabnya biasanya dipanggil Mbah No. Di warungnya Mbah No ini, aku sering berkeluh kesah masalahku kepadanya. Beberapa saat kemudian, berhenti sebuah mobil mewah, dan dari dalam mobil itu keluar seorang lelaki yang sangat aku kenal. Ya, dia ini Siswanto, teman kerja di pabrik tempat aku bekerja dulu. Bedanya Siswanto ini sudah di PHK 3 bulan yang lalu. Namun melihat penampilannya hari ini, aku benar-benar sangat takjub dan heran. Kerja apa dia sekarang kok bisa sesukses dalam waktu sesingkat ini? Setelah keluar dari mobil, dia masuk ke warung dan langsung menghampiriku. "Hei, Gus, Agus, bagaimana kabarmu?" tanya dia kepadaku sambil menyalamiku. Dengan lesu aku menjawab, "Kamu tahu sendiri gimana aku sekarang, Sis," kataku dengan wajah murung. "Emangnya kamu kenapa?" tanya Siswanto yang sepertinya pura-pura tidak tahu, atau mungkin itu hanya sekedar ingin membuka obrolan. Aku pun menjawab, "Aku kemarin di PHK, Sis. Sekarang aku bingung bagaimana kondisiku ke depannya nanti. Padahal sekarang istriku lagi hamil." Siswanto pun kemudian menepuk pundakku, dan dia berkata, "Kamu yang sabar ya. Semua masalah itu pasti ada solusinya." "Tapi sebenarnya aku punya solusi dari masalahmu itu." "Maksudmu gimana, Sis?" tanyaku agak keheranan. Kemudian Siswanto melanjutkan kata-katanya. "Begini loh, Gus, jika kamu berminat, kamu bisa ikut bisnisku. Kamu bisa lihat kan sekarang bagaimana keadaanku." Aku pun langsung bersemangat mendengar kata-katanya Siswanto dan mulai penasaran. "Lah iya, kamu itu loh baru dipecat 3 bulan, tapi sekarang kok sudah sesukses ini. Kasih tahu aku ya, Sis, apa rahasianya? Dan apa sebenarnya sih kamu ini kerjanya?" Tanyaku semakin penasaran. Siswanto pun tersenyum, kemudian dia menjawab, "Aku itu sekarang bisnis batu bara, Gus.
Jika kamu berminat, kamu bisa titip modal kepadaku, dan setiap bulan kamu akan mendapat keuntungan 20% dari modalmu itu. Jadi, misalnya kamu titip uang 1 juta, maka setiap bulan kamu akan mendapatkan keuntungan Rp200.000. Mataku langsung berbinar mendengar kata-katanya Siswanto. Wah, boleh juga bisnismu, Sis. Kalau titipnya bisa sampai 10 juta, berarti per bulan tanpa kerja pun kita bisa mendapatkan uang 2 juta, gitu ya, Sis? Yap, benar sekali kamu, Gus, kata Siswanto. Kemudian Siswanto melanjutkan kata-katanya. Gini loh, Gus, kamu kan baru saja di PHK, dan kamu kan juga mendapatkan pesangon. Jadi cairkan saja pesangonmu itu dan ikutlah bisnisku. Maka tanpa bekerja pun setiap bulan kamu bisa mendapatkan 20% dari modalmu. Sejenak aku terdiam sambil manggut-manggut mempertimbangkan kata-katanya. Aku mendapatkan uang pesangon 20 juta. Jika semuanya aku titipkan di bisnisnya Siswanto, per bulannya berarti aku bisa mendapatkan uang 4 juta tanpa harus bekerja. Wah, ini benar-benar bisnis yang menggiurkan, kataku dalam hati. Akhirnya aku mengambil semua uang pesangonku yang total ada 20 juta. Semuanya aku titipkan kepada Siswanto untuk modal bisnis. Di bulan pertama, aku mendapatkan bayaran sesuai perjanjian, yaitu 20% dari total uang yang aku setorkan. Aku mendapatkan uang 4 juta. Pertama kali mendapatkan bayaran itu, aku sangat senang sekali. Aku merasa semua masalahku sudah selesai, sudah beres. Di bulan kedua, Siswanto kembali membujukku agar menambah modal. Kalau cuma 20 juta itu dapatnya cuma kecil, Gus. Apa kamu gak ingin menambah lagi misalnya sampai 100 juta? Lumayan loh, jika kamu setor 100 juta, maka setiap bulan kamu akan mendapatkan uang 20 juta. Bayangkan jika sampai 1 tahun, kamu sudah mendapatkan uang 200 juta lebih. Kamu bisa kaya raya mendadak, Gus. Aku mulai terbujuk dengan kata-kata Siswanto yang benar-benar sepertinya sangat menjanjikan. Tapi aku tidak punya uang sebesar itu, Sis, kataku kepada Siswanto dengan raut muka yang agak lesu. Siswanto menepuk pundakku, kemudian dia berkata, bukannya di kampung orang tuamu masih punya sawah dan tanah? Itu semua kan bisa kamu gadekan ke bank. Sejenak aku mempertimbangkan kata-kata Siswanto. Benar juga ya, Sis. Aku kok tidak kepikiran sampai seperti itu. Tapi aku masih ragu, Sis. Apa orang tuaku mau jika sawah dan tanahnya aku gadekan? Kembali Siswanto membujukku. Ya pasti maulah, Gus. Kan sudah ada buktinya. Nyatanya kamu sudah dapat bayaran tiap bulan. Baiklah kalau begitu, Sis. Aku akan membujuk kedua orang tuaku agar menggadekan sawah dan tanahnya. Singkat cerita, akhirnya aku membujuk kedua orang tuaku agar menggadekan sawah dan tanah di kampung. Pada awalnya mereka menolak. Namun setelah aku bujuk, akhirnya kedua orang tuaku mau menggadekan sawah dan tanahnya. Akhirnya aku mendapatkan pinjaman uang 100 juta dari bank. Semua uang itu aku serahkan kepada Siswanto. Akhirnya tibalah saatnya aku gajian. Namun Siswanto, orang yang aku tunggu-tunggu itu, tidak kunjung datang. Bahkan sampai molor 2 minggu Siswanto tidak kelihatan batang hidungnya. Perasaanku pun mulai tidak enak. Aku mulai mencarinya. Namun ternyata nomor WA aku sudah diblokir. Dengan perasaan kesal, aku pun langsung pergi ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya aku ketika sudah sampai di depan rumahnya. Ternyata rumahnya Siswanto sudah diberi garis kuning dalam jaminan bank. Ketika aku tanyakan ke tetangganya, semuanya tidak ada yang tahu Siswanto pergi kemana. Mendapati kenyataan seperti ini, aku langsung lemas tak berdaya. Pikiranku kalut. Apa yang harus aku katakan kepada orang tuaku? Aku terlanjur membujuk mereka untuk menggadekan sawah dan tanah. Dalam kekalutan dan keputusasaan itu, aku ceritakan semua masalahku kepada Mbah No. Kan sejak awal aku sudah bilang kepadamu, jangan terlalu percaya kepada Siswanto. Tapi jika sudah seperti ini nasibmu, aku hanya bisa menyarankan agar kamu pergi ke tempat temanku di kampung.
Dia ini seorang dukun yang sudah banyak dimintai tolong oleh orang-orang yang kesulitan dalam keuangan. Kamu bisa mencobanya, siapa tahu berhasil. Dia itu teman baikku. Jika engkau bilang kepadanya kalau kamu mengenalku, pasti dia akan menolongmu dengan sepenuh hati. Kamu bisa mencobanya, siapa tahu berhasil, kata Mbah No kepadaku. Karena aku dalam posisi putus asa dan tidak tahu apa yang harus aku perbuat, akhirnya aku menuruti saran dari Mbah No. Akhirnya aku pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Mbah No. Walaupun tempatnya agak jauh, tapi karena punya niatan agar bisa lekas keluar dari masalahku, aku tetap nekat menempuhnya. Ternyata temannya Mbah No ini memang seorang dukun yang terkenal di desanya. Untuk menemuinya saja harus antri berjam-jam. Aku datang jam 2 siang, tapi baru bisa bertemu dengan temannya Mbah No itu sekitar jam 9 malam. Temannya Mbah No ini sebut saja bernama Mbah Seto. Kebetulan saat itu aku merupakan orang yang terakhir, jadi aku bisa ngomong panjang lebar dengan beliau. Tidak lupa aku bilang kepadanya kalau aku temannya Mbah No. Raut wajah Mbah Seto langsung berubah ceria ketika dia mendengar aku temannya Mbah No. Wah, ternyata kamu tetangganya Mbah No ya? Ya sudah, sekarang bilang masalahmu apa? Aku akan berusaha membantumu, kata Mbah Seto bersemangat. Setelah melakukan diskusi yang lumayan lama, Mbah Seto berkata, tidak semua orang berjodoh dengan ritual yang akan kita lakukan ini. Untuk mengetahui jodoh atau tidaknya, kamu silahkan datang lagi ke sini, kata Mbah Seto kepadaku. Maksudnya bagaimana, Mbah? Saya kok belum paham, tanyaku agak kebingungan. Kemudian Mbah Seto berkata, malam ini aku akan memandikanmu dengan kembang 7 rupa. Setelah itu kamu pulanglah dan bulan depan kamu datang ke sini. Baru aku bisa melihat kamu berjodoh atau tidak. Dengan agak sedikit kecewa, aku pun tetap menuruti kata-katanya Mbah Seto. Setelah aku dimandikan air kembang 7 rupa, aku pun pulang ke rumah. Dan ternyata sejak saat itu aku mengalami hal-hal yang sangat aneh dan menakutkan. Hampir setiap malam, aku selalu bermimpi didatangi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Di mimpi pertama, ada sesosok pocong yang berdiri, dia mematung memandangiku. Kemudian, di mimpi yang kedua, aku melihat banyak sekali pocong yang berdiri mengelilingiku dan menatapku dengan sorot mata yang sangat menakutkan. Di mimpi yang ketiga dan seterusnya, aku benar-benar dikelilingi ratusan pocong yang sepertinya sudah siap menerkamku. Akhirnya 1 bulan telah berlalu semenjak aku bertemu dengan Mbah Seto. Aku pun langsung menemui Mbah Seto dan menceritakan semua yang aku alami. Mbah Seto tersenyum mendengar semua ceritaku. Kemudian dengan masih tetap tersenyum, Mbah Seto berkata kepadaku, begini Nak Agus, itu adalah pertanda baik. Itu artinya kamu berjodoh dengan ritual yang akan kita lakukan ini. Namun sebelum kita memulai ritual ini, saya ingin bertanya lagi kepada Nak Agus. Apa tekad Nak Agus sudah bulat? Karena ritual ini sangat berisiko. Aku pun langsung menjawab, tekadku sudah bulat Mbah. Apapun resikonya, aku sudah tidak peduli. Kemudian Mbah Seto berkata, terus terang kita akan melakukan ritual pesugihan kain kafan. Nak Agus harus mencari kain kafan orang yang meninggalnya belum sampai 7 hari. Jadi jika ada orang yang meninggal belum sampai 7 hari, Nak Agus harus membongkar makamnya dan mengambil kain kafan dari jenazahnya itu. Tapi dalam menggali makamnya, Nak Agus harus menggunakan kedua tangan Nak Agus sendiri, tidak boleh menggunakan alat seperti cangkul dan lain sebagainya. Dan jenazah yang Nak Agus gali itu harus Nak Agus sendiri yang mengambil nyawanya. Maksudnya, jenazah itu adalah tumbal dari pesugihan ini. Namun, Nak Agus tidak perlu khawatir. Tumbal nyawa ini cukup sekali ini saja. Untuk ritual selanjutnya,
Nak Agus tinggal menyediakan 1 sisir pisang raja dan darah ayam cemani. Apa Nak Agus sanggup memenuhi persyaratan itu? Sebenarnya aku sempat terkejut mendengar semua persyaratan yang diucapkan oleh Mbah Seto. Namun karena aku sudah merasa tidak mempunyai jalan keluar lagi, akhirnya aku menyanggupi semua persyaratannya. Namun karena aku ingin lebih jelas lagi, aku kembali bertanya kepada Mbah Seto. Begini Mbah, untuk masalah tumbal nyawa itu apakah harus dari orang terdekatku atau semua orang bisa? Mbah Seto kemudian menjawab, untuk hal itu Nak Agus tidak perlu khawatir. Untuk masalah tumbal, siapapun bisa dijadikan tumbal, tidak perlu orang terdekat dari Mas Agus. Aku sedikit lega mendengar jawaban Mbah Seto, walaupun sebenarnya aku belum tahu siapa yang akan aku tumbalkan. Karena tekadku sudah bulat, aku mulai melakukan ritual pesugihan kain kafan yang diajarkan oleh Mbah Seto. Namun, ketika harus memberikan tumbal, aku bingung. Siapa ya yang harus aku tumbalkan? Berkali-kali aku mencoba mengambil sebuah nama, tapi setiap kali muncul sebuah nama, aku tidak tega untuk mengambil orang itu untuk dijadikan tumbal. Sampai akhirnya aku bertemu sebuah nama yang sepertinya pantas untuk ditumbalkan. Siswanto. Ya, dia yang telah menghancurkan hidupku. Sepertinya orang ini memang pantas untuk dijadikan tumbal. Tapi sekarang dia berada di mana? Aku tidak tahu. Akhirnya aku kembali ke tempatnya Mbah Seto untuk meminta saran. Kemudian Mbah Seto menjawab, sebenarnya aku tidak pernah ikut campur dengan tumbal-tumbal dari pasienku. Namun melihat ceritamu itu tadi, sepertinya orang ini memang pantas untuk dijadikan tumbal. Aku akan membantumu. Langkah pertama, apakah kamu mempunyai barang-barang yang pernah dia pakai? Barang-barang apa Mbah? Tanyaku. Ya intinya semua barang yang pernah dia pakai. Entah itu jam tangan, kalung, gelang, baju, celana. Ya intinya semua hal yang pernah dia pakai. Jelas Mbah Seto. Aku menggeleng. Sejenak Mbah Seto menghela napas panjang. Kemudian dia berkata, sebaiknya kamu usahakan untuk mencari barang-barang itu. Tiba-tiba aku teringat rumahnya Siswanto yang saat ini sedang dalam jaminan bank. Oh iya, mungkin aku bisa mencurinya di rumahnya Mbah. Saat ini rumahnya kosong, rumahnya dalam jaminan bank. Ya bagus kalau begitu, kata Mbah Seto. Sebaiknya lekas kau datangi rumahnya dan kau cari barang-barang yang pernah dia pakai. Akhirnya pada malam harinya, dengan mengendap-endap, aku berusaha memasuki rumahnya Siswanto. Sebuah rumah kosong yang sekarang sudah disita bank. Dan ternyata situasi berpihak kepadaku. Saat itu hujan benar-benar turun sangat deras sekali, sehingga tidak ada seorang pun yang lewat. Dengan leluasa aku bisa masuk ke dalam rumah itu. Seluruh isi rumah aku geledah, mulai dari lemari-lemari di ruang tamu, bahkan lemari di dapur dan lemari di kamarnya Siswanto. Akhirnya aku menemukan 3 helai baju milik Siswanto. Baju-baju itu langsung aku masukkan ke dalam tas plastik. Dan aku langsung pergi dari rumah itu. Keesokan harinya aku langsung datang lagi ke tempatnya Mbah Seto. Begitu sampai di tempatnya Mbah Seto, aku langsung diajak ke belakang rumah. Di belakang rumah, ketiga bajunya Siswanto itu direntangkan di atas tanah. Kemudian Mbah Seto mengambil seekor ayam cemani dan meminta aku untuk membantu memeganginya. Ayam itu pun langsung disembelih dan darahnya langsung muncrat ke bajunya Siswanto. Mbah Seto terus mengucurkan darah ayam cemani itu ke baju-bajunya Siswanto yang lainnya. Akhirnya, ketiga bajunya Siswanto basah oleh darah ayam cemani. Setelah itu, ketiga baju yang basah oleh darah ayam cemani itu dikubur oleh Mbah Seto. Setelah menguburkan baju-bajunya Siswanto, Mbah Seto kemudian merapalkan sebuah mantra. Setelah itu Mbah Seto memintaku untuk melepaskan bajuku, dan aku dimandikan dengan air kembang. Kamu akan bisa melihat hasilnya beberapa hari lagi, kata Mbah Seto kepadaku. Dan ternyata benar sekali apa yang dikatakan Mbah Seto. 2 minggu kemudian, di malam hari, tepatnya malam Selasa Kliwon, aku mendengar kabar ada sebuah
kecelakaan di jalan raya. Kebetulan waktu itu sedang berada di pasar untuk membeli rokok. Aku pun langsung mendekati TKP kecelakaan itu. Aku sangat terkejut sekali. Ternyata yang kecelakaan itu adalah Siswanto dan kondisinya sudah tidak bernyawa lagi. Pada awalnya orang-orang dan pihak kepolisian sempat kebingungan dengan identitas. dengan identitas korban jiwa ini. Aku pun langsung menerangkan kalau dia ini adalah teman lamaku dan tinggal di desaku. Kabar Siswanto tewas karena kecelakaan itu langsung menyebar dan para saudaranya dan keluarganya akhirnya berdatangan untuk mengurus pemakamannya. Di malam ketiga hari kematian Siswanto, aku pergi ke kuburannya. Dengan tanpa memakai alat apapun, aku menggali kuburannya dengan kedua tanganku. Walaupun lama dan dengan susah payah, akhirnya aku bisa mencapai kedalaman jenazahnya Siswanto. Aku lucuti kain kafannya dan langsung aku bawa pulang tanpa aku bereskan kuburannya. Aku sudah tidak peduli lagi. Setelah mendapatkan kain kafannya Siswanto, aku mulai melakukan ritual, di mana dalam melakukan ritual ini, aku melakukannya di dalam sebuah kamar yang tidak boleh ada seorang pun boleh masuk. Di dalam kamar rahasia ini, kain kafan Siswanto itu aku rapalkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Seto. Kemudian, kain kafan Siswanto itu aku balutkan ke tubuhku. Tiba-tiba aku merasakan kain kafan itu melilitku sangat erat, dan aku pun tidak sadarkan diri. Begitu aku sadar, aku mendapatkan diriku tetap berada di kamar itu. Tapi ketika aku sadar, aku sangat terkejut sekali, karena di sampingku ada tumpukan uang yang sangat banyak sekali. Segera aku ambil tumpukan-tumpukan uang itu, dan aku masukkan ke dalam plastik. Aku segera keluar dari kamar rahasia. Begitu aku keluar, aku sangat kaget sekali. Ternyata hari sudah sangat siang. Padahal aku tidak sadarkan diri, aku kira cuma beberapa jam saja. Ternyata aku pingsan sudah sejak tadi malam. Aku merasa perutku sangat lapar sekali. Bergegas, aku pergi ke warung untuk membeli makanan. Ketika aku makan di warung, sayup-sayup aku mendengar orang-orang bercerita kalau tadi malam ada sesosok pocong yang mencuri uang di rumahnya Pak Gunawan. Dan ternyata selain di rumahnya Pak Gunawan, pocong itu juga terlihat di rumahnya Pak Bambang. Konon katanya, Pak Gunawan dan Pak Bambang kehilangan uang yang sangat banyak sekali. Aku langsung berpikir, jangan-jangan pocong yang dimaksud itu adalah diriku sendiri, yang tadi malam tak sadarkan diri. Dan begitu bangun ada begitu banyak uang di sampingku. Setelah aku tanyakan kepada Mbah Seto, ternyata ritual pesugihan kain kafan yang aku jalani memang seperti yang aku perkirakan. Di mana setelah kain kafan itu aku lilitkan ke tubuhku, maka seketika itu juga aku akan menjadi setan pocong dan akan mengambil uang di rumahnya orang-orang kaya. Aku melakukan ritual ini setiap malam bulan purnama. Dan dalam waktu 2 tahun, aku berhasil melunasi hutang-hutangku dan menebus sawah tanah orang tuaku. Di tahun ketiga, rumahku aku renovasi menjadi rumah yang sangat mewah sekali. Aku berhasil memanjakan keluargaku. Anak istriku yang sebelumnya ingin membeli apa-apa tidak keturutan, sekarang mereka mau membeli apapun langsung bisa terwujud. Semua permintaan mereka aku turuti. Namun ada satu hal yang aku minta kepada mereka. Jangan sekali-kali masuk ke kamar rahasia yang biasanya aku tempati untuk melakukan ritual. Malam ini sudah 6 tahun aku melakukan pesugihan kain kafan ini. Malam ini malam bulan purnama. Seperti biasa, aku akan melakukan ritual pesugihan kain kafan. Aku mulai masuki kamar rahasiaku. Aku mulai membaca mantra dan melilitkan kain kafan ke tubuhku. Seketika itu juga, aku langsung tak sadarkan diri. Dan begitu sadar, seperti biasanya, di sampingku sudah terdapat uang yang sangat banyak sekali. Namun hasil ritual kali ini memang benar-benar sangat banyak yang aku dapatkan. Aku benar-benar sangat girang. Bergegas aku pergi ke diskotik untuk berfoya-foya. Namun di tengah aku tenggelam dalam kesenangan.
Tiba-tiba aku teringat kalau kamar rahasiaku lupa belum aku kunci. Bergegas aku pulang ke rumah. Sampai di rumah aku langsung masuk ke kamar rahasiaku. Dan aku sangat terkejut sekali. Ternyata kain kafan itu sudah lenyap. Badanku langsung lemas ketika begitu mendapati kain kafan yang aku puja itu telah hilang. Bahkan ketika istriku menanyakan kepadaku kalau anak kami belum pulang, aku tidak begitu menghiraukannya. Aku masih fokus pada hilangnya kain kafan. Namun di hari kedua aku mulai panik. Ternyata anakku belum juga pulang. Di mana dia sekarang? Pada malam harinya aku bermimpi bertemu dengan anakku. Namun mimpiku malam ini benar-benar sangat menakutkan. Anakku menemuiku dengan wujud sesosok setan pocong. Dia memintaku untuk melepaskan kain kafannya. Dan aku berusaha melepaskannya, tapi benar-benar tidak bisa. Sampai akhirnya aku terbangun dari tidurku. Beberapa saat kemudian aku mendengar ribut-ribut di luar. Ternyata banyak sekali tetangga-tetangga aku yang keluar seperti mengejar sesuatu. Setelah aku tanyakan, mereka serentak menjawab kalau mereka baru saja melihat setan pocong berkeliaran. Aku langsung berpikir, jangan-jangan yang menjadi pocong itu adalah anakku. Apa mungkin anakku masuk kamar rahasia dan mengambil kain kafan yang akhirnya melilit dirinya sendiri? Tapi dia tidak hafal mantranya. Bagaimana dia bisa kembali ke wujud semula? Pikiranku semakin kalut, mengingat kalau ritual ini harus menggunakan mantra dan syarat-syarat yang tidak ringan. Keesokan harinya, aku bergegas ke rumahnya Mbah Seto dan menceritakan semuanya. Mendengar semua ceritaku, Mbah Seto langsung geleng-geleng kepala. Waduh, kamu benar-benar sembrono. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Terus, bagaimana ini Mbah? Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku memelas kepada Mbah Seto. Mbah Seto kemudian menghela napas panjang. Kemudian dia bertanya kepadaku. Sekarang jawab yang jujur. Kamu lebih memilih harta bendamu atau lebih memilih anakmu? Dengan hati mantap aku menjawab. Saya lebih memilih anak saya, Mbah. Jika sampai kehilangan anak saya, harta benda berapapun jumlahnya, itu tidak ada artinya bagiku. Baiklah kalau begitu, kata Mbah Seto. Aku akan mengajarkanmu 2 mantra. Mantra yang pertama adalah mantra untuk melepaskan kain kafan itu dari anakmu. Dan setelah kain kafan itu lepas dari anakmu, maka kain kafan itu akan menjadi liar. Dia akan menjadi sosok setan pocong yang sangat mengerikan. Nah, di saat inilah kamu memerlukan mantra yang kedua. Kamu bacakan mantranya, maka setelah pocong penjelmaan kain kafan itu, kekuatannya melemah. Lekas kamu siram dengan minyak kelapa dan kamu bakar saat itu juga. Namun perlu kamu ketahui, setelah kamu bakar kain kafan itu, maka kekayaanmu akan lenyap tak tersisa. Apa kau sanggup melakukan hal ini? Sejenak aku berpikir. Namun jika mengingat aku harus kehilangan anakku, mungkin harta benda sebanyak apapun tak ada artinya lagi. Maka sekali lagi dengan mantap aku menjawab. Saya siap kehilangan harta benda saya, Mbah. Yang penting anak saya bisa kembali. Baiklah kalau begitu. Malam ini kamu menginap di sini. Akan aku ajarkan mantra dan kamu akan aku mandikan kembang. Pada malam bulan purnama berikutnya, malam yang benar-benar aku tunggu-tunggu, aku sudah mempersiapkan segalanya. Dengan dibantu istriku, aku sudah mempersiapkan 1 ember minyak kelapa dan beberapa bahan ritual untuk memanggil pocong penjelmaan anakku. Menjelang tengah malam, semua bahan-bahan yang aku persiapkan, mulai dari 1 ekor ayam cemani, 1 sisir pisang raja, dan beberapa jajanan pasar. Dengan membaca mantra, aku sembelih ayam cemani itu dan darahnya aku tampung di dalam ember. Aku pun langsung duduk bersila merapal mantra. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara seperti orang sedang melompat-lompat. Mak, jeluk, jeluk. Aku langsung menghentikan semediku dan membuka mataku. Aku melihat di depanku ada sosok pocong yang wajahnya adalah wajah anakku. Ayah, tolong aku ayah, lepaskan aku, teriak anakku. Dengan segera aku baca mantra untuk melepaskan kain kafan itu. Beberapa saat kemudian anakku menjerit dan terlempar beberapa meter. Aku langsung berlari menghampiri anakku dan kembali aku siramkan darah ayam cemani ke tubuhnya.
supaya setan pocong penjelmaan kain kafan itu tidak bisa melihat anakku. Dan memang benar apa yang dikatakan Mbah Seto. Kain kafan itu sekarang sudah menjelma menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Aku sempat melihat bagaimana dia berusaha mencari-cari anakku. Dan ternyata dia tidak bisa melihatnya karena aku sudah menyiram anakku dengan darah ayam cemani. Aku langsung membaca kembali mantra yang kedua. Mantra untuk melumpuhkan si setan pocong. Beberapa saat kemudian setelah aku bacakan mantra, setan pocong itu pun lemas. Kemudian aku mengambil seember minyak kelapa dan aku siramkan ke tubuh pocong itu. Dan tak lupa aku segera langsung membakarnya. Terdengar raungan yang sangat keras dari setan pocong itu. Asap membung tinggi disertai api yang semakin membesar. Pocong itu terbakar habis, namun apinya menjalar ke seluruh penjuru ruangan. Aku segera berteriak menyuruh anak istriku keluar dari rumah. Api semakin membesar dan rumah kami benar-benar terbakar habis tanpa sisa. Rumah mewah yang selama ini aku bangga-banggakan, sekarang tinggal puing-puing rumah yang terbakar. Namun sejak awal aku sudah menyadari kalau hal ini pasti akan terjadi. Dan aku sudah memindahkan semua barang-barangku yang berharga ke tempat yang aman, seperti perhiasan, buku tabungan, dan kartu ATM. Bergegas aku menuju ke tempat di mana barang-barang berharga itu aku sembunyikan. Dan betapa terkejutnya aku. Ternyata perhiasan yang aku simpan itu sekarang sudah berubah menjadi tanah bercampur bunga melati. Atau lebih tepatnya, perhiasan-perhiasanku sekarang sudah berubah menjadi tanah kuburan. Aku bergegas mengambil buku tabungan dan kartu ATM-ku. Aku sedikit lega, ternyata kedua barang itu masih utuh. Aku segera menuju ke tempat pengambilan ATM. Di situ aku berniat mengambil semua uangku. Namun betapa terkejutnya aku. Ternyata saldoku tinggal 0 rupiah. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana ini bisa terjadi? Keesokan harinya, hal ini aku tanyakan kepada pegawai bank. Dan mereka menunjukkan bukti kalau ternyata ada yang mengambil uang tabunganku lewat mesin ATM tadi malam jam 11. Aku pun meminta kepada pegawai bank untuk menunjukkan video CCTV pada saat tersebut. Dan setelah video CCTV terbuka, aku melihat seseorang yang sangat aku kenal sedang mengambil uang ATM. Dan orang itu adalah Siswanto. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.